Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isnul Amri dengan NIM 241108 2008. Dan pada kali ini saya akan mempresentasikan cara membuat tabel pada HTML. Kita lanjut ke latihan 1. Cara membuat atribut pada border. Untuk membuat border pada atribut, kita cukup mengset atribut border pada tag tabelnya saja seperti ini. Dimana ini terdapat ada dua tabel. Dimana tabel pertama kita set bordernya 0, lalu tabel kedua bordernya adalah 2. Kita lihat hasilnya seperti ini. Oke, lanjut ke latihan 2. Kita akan membuat tabel 1 kolom dan 2 baris. Nah, di sini terdapat 2 baris, yaitu ditandai dengan tag tr, lalu baris kedua yaitu ini. Kita lihat hasilnya seperti ini. Oke, kita lanjut ke latihan ketiga. Tabel dengan 2 kolom dan 1 baris. Untuk membuatnya cukup simpel saja. Kita dapat membuat baris pertama yaitu tr di sini, lalu di dalamnya terdapat 2 buah td. Untuk hasilnya adalah seperti ini. Lalu tabel dengan garis berwarna. Untuk mewarnai garis pada suatu tabel atau bordernya, kita cukup mengset atribut border color seperti ini. Di sini kita set atribut border colornya dengan warna biru. Oke, untuk hasilnya adalah seperti ini. Oke, lanjut ke latihan 5. Tabel dengan warna latar belakang. Untuk memberi background color pada tabel, kita cukup mengset background color pada tag td nya saja seperti sini. Di kolom pertama kita set warna latarnya adalah merah, lalu di kolom kedua kita set warna latarnya adalah hijau. Oke, seperti ini. Oke, kita lanjut ke latihan 6, tabel dengan judul. Nah, seperti ini. Untuk membuat judul pada tabel, seperti membuat baris pada umumnya, kita cukup membuat tr lalu diikuti dengan kolom-kolomnya yaitu td. Lanjut ke latihan 7, tabel dengan caption. Untuk membuat caption, kita cukup membuat tag atau elemen caption di atas tr yang paling atas. Oke, seperti ini. Nah, tampilannya akan bakalan seperti ini. Dia berada di luar tabel, walaupun dalam codingannya tag caption ini berada di dalam tag table. Oke, kita lanjut ke latihan 8, tabel dengan menggabungkan 2 baris. Untuk menggabungkan 2 baris pada suatu tabel, kita cukup mengset atribut rowspan pada kolomnya. Di sini kita set rowspan-nya adalah 2. Jika kita lihat tampilannya bakalan seperti ini. Jika kita set rowspan-nya 1, maka dia bakalan seperti ini. Akan tersisa 1 kolom seperti ini. Oke, lanjut ke latihan 9, tabel dengan menggabungkan 2 kolom. Sama seperti
mengset row span tadi atau menggabungkan dua baris tadi, kita cukup mengset atribut call span pada tag kolomnya seperti ini. Kita lihat hasilnya. Nah, di sini bisa kita lihat pada kolom handphone dia memakai dua buah kolom sekaligus di sini. Jika kita set satu, maka akan tersisa satu kolom yang tidak dipakai. Oke, lanjut ke latihan 10, tabel terstruktur. Nah, di sini untuk membuat tabel yang terstruktur, kita harus memberi t head di sini atau tabel head, lalu diikuti dengan tabel foot, lalu tabel body. Untuk hasilnya seperti ini. Nah, kenapa tabel footernya di bawah sedangkan pada codingannya kita mengsetnya di tengah? Karena pada tabel foot ini secara defaultnya di tampilan akan selalu berada di bawah. Oke, kita lanjut ke modul 6, cara membuat atau menampilkan gambar pada HTML. Oke, pada latihan pertama ini kita akan menampilkan gambar seperti biasa saja. Nah, kita untuk menampilkan gambar pada HTML, kita cukup membuat tag image saja, diikuti dengan source atau lokasi gambarnya. Nah, gambarnya kita ambil dari folder asset dengan nama gambar PNG. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Lanjut ke latihan 2, menampilkan gambar dengan atribut alt. Jadi cara membuat atau menampilkan gambar dengan atribut alt, kita cukup memberi atribut alt pada tag image saja seperti ini. Jadi alt ini adalah sebuah alternatif text description of the image atau deskripsi dari image-nya. Walaupun ini adalah deskripsi dari image-nya, tapi ini tidak akan ditampilkan pada gambarnya. Kita lihat saja. Nah, seperti ini, tidak ada deskripsinya di sini karena ini hanya untuk codingan saja, seperti komen pada bahasa pemrograman. Oke, kita lanjut ke 6.3. Cara mengatur ukuran pada image. Untuk mengatur ukuran pada image, kita cukup menggunakan atribut width dan height-nya saja. Dimana width-nya adalah 100, lalu height-nya adalah 250. Seperti inilah gambarnya. Oke, lanjut ke latihan 4, menampilkan gambar pada folder berbeda. Ini kita skip saja karena kita sudah menampilkan gambar pada folder yang berbeda. Oke, lanjut saja ke latihan 5, menampilkan gambar dari website lain. Nah, selain kita bisa mengambil gambar dari lokal atau PC kita juga bisa menampilkan gambar dari internet. Kita buka dulu link gambarnya. Nah, terlihat gambar ini dari internet. Coba kita buka HTML-nya. Kita lihat gambarnya seperti ini. Jika kita tidak mempunyai koneksi internet, maka gambar ini tidak akan tampil karena gambarnya memang berada di internet seperti itu. Lanjut ke latihan 6, gambar disertai teks dengan
pengaturan perataannya. Di sini kita membuat menampilkan gambar, lalu ada tulisan di sampingnya dengan rataan left atau rata kiri seperti ini. Oke, coba kita lihat hasilnya. Nah, terlihat seperti ini, dimana ada gambar di sampingnya lalu disertai teks ini seperti ini di rata kiri sesuai dengan gambar. Oke, mungkin itu saja presentasi saya kali ini. Kalau ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.